pulang kampung teman-teman udah kenal semua ya. Anak MTI juga ya, gitu. Jadi ya rasa home juga ya. Makanya saya jadi nervous juga. Saya kadang di sini juga kelihatan jadi bukannya men-sharing tapi sesuai tugas saya juga senang ketemu Pak Andi hari ini di sini dimasak Pak Andi. Nanti kasih diajak makan. Nah, jadi kalau bicara publikasi bisa di next itu. Nah ini materinya coba yang paling atas di Memang ya kurikulum, tapi ya kalau kurikulum pasti Bapak Ibu lebih tahu. Cuma saya kita karena computer science berarti secara keilmuan artinya apa yang Bapak Ibu teliti baik kemampuannya di computer science atau electrical engineering, information system gitu. Maksud saya setiap kita itu pasti ada. Jadi kalau kita bicara ya ini juga mungkin review bimbingan lagi sama Pak Andi nih. Sering bimbingan sama Pak Andi. Jadi kalau bicara ke level akademik ini pasti yang paling tinggi kan Q1 International Journal gitu ya. Berikutnya International, berarti itu excellent paper. Tapi kalau tidak jangan abaikan aja. Jadi makanya penting Bapak Ibu menghadirkan sebuah referensi juga paling penting. Terutama juga the last 5 previous year, jurnal-jurnal yang Q1 dan sebagainya. Jadi kalau Sinta kan ya, 1, 2 itu masih yang bicara ngikutin oh ini topik keren, jangan Bapak Ibu. Kita yang lebih tahu mana yang kekuatan kita. Gitu. Nah dari situ mulai itu melakukan misalnya. Jadi makanya Bapak Ibu melakukan periksanya aja SLR mau pakai pendekatan kitchen hand atau apapun lah, karena kalau dilihat itu banyak sekali teorinya. Jadi silakan Bapak Ibu membantu juga ini. Oh sorry balik lagi belum saya baca kok. Jadi gitu. Jadi yang untuk komunikasi ini penting juga Bapak Ibu. Jadi bukan berarti misalnya orang mengatakan itu bagus, ini tidak Bapak Ibu. Ya nanti silakan Bapak Ibu coba mulai di dalam internal. Jadi mohon izin untuk Pak Dekan, Pak Kaprodi juga kalau bisa setiap dosen harus punya networking luar. Saya pikir pasti semua punya. Ya. Nanti tinggal diaktifkan aja, tinggal untuk melakukan misalnya penelitian-penelitian bareng. Jadi kalau setelah di level nasional, Bapak Ibu harus keluar juga ya, bagaimana level penulisannya orang Indonesia. Jadi usahakan mempunyai penulis dari luar supaya dikenal ya. Dan kebanyakan paper tersebut kalau Bapak Ibu ikut international conference ya, saya kemudian ada satu conference ya Pak Prof Untung kemudian teman-teman. Ya nanti ya ini kalau Kias for Banking bisa dilihat seperti itu salah satu pilihannya. Juga untuk melakukan penelitian sebaiknya juga Bapak Ibu melakukan yang multidisiplin riset ya. Jadi kalau bisa yang beda gitu. Tapi memang topiknya tergantung topik. Kita juga membangun sebuah networking itu ya butuh waktu ya. Lalu juga pasti research finding ya. Setelah itu juga Bapak Ibu silakan Bapak Ibu bisa pakai AI. Berangkat dari AI karena AI itu penting ya membangun parafrasing. Makanya membangun networking kan cukup bagus dengan peneliti dari di negara kita yang satu di Indonesia atau bahkan juga nanti membangun networking dengan di luar sehingga dengan di luar di Indonesia sehingga inspirasi yang kita coba hasilkan itu bisa mendapatkan masukan ya baik dari kawan dari luar. Nah, ini juga penting. Setelah itu Bapak Ibu juga harus selling yourself ya. Jangan sampai Bapak Ibu sebagai dosen tapi nggak ada Google Scholar-nya. Mungkin Bapak Ibu lihat oh udah banyak pakai Prisma ini, saya pakai ini deh. Belum ada, silakan. Jadi sambil mempelajari sebuah pendekatan gitu. Next. Berarti yang terakhir ya. Oh udah, berarti udah selesai Bapak Ibu. Terima kasih. Ya mudah-mudahan itu sedikit dari saya. Saya pikir nanti mungkin
kolaborasi internasional ya Prof ya, itu juga penting ya bagi paper yang kita sudah publish ya, karena paper yang tadi ada kontributor dari luar itu ternyata akan dilirik oleh penulis-penulis atau peneliti selain di Indonesia. Baik, kayaknya ini sudah mulai ada yang berpikir nih, kayaknya mau ada yang ditanya nih. Tapi sebelum itu, selamat pagi Pak Sultan Percibuana. Kenapa ya? Bapak Ibu kuasai ya, sekarang ada TensorFlow, ada PyTorch gitu ya, semua kuasai. Kalau punya ada deep talk gitu ya. Ya hari ini, nah di sini ada apa bedanya nih? Ini kedua paper ini kita bedah guideline reviewer ya Bapak Ibu. Nah ini. Kemudian pasti ada previous study-nya. Sebelumnya ada orang bikin misalkan jadi kita solusi kita apa? Kemudian ada study similar to our is by siapa gitu ya. Jadi ada yang akhirnya kita ya kan kontribusi ya. Ada main kontribusi kita di sini. Apa aja. Jadi reviewer juga step sama kayak asesor ya Pak. Asesor itu kita nih membuat LED itu sudah jelas, jadi dia nggak perlu nyari-nyari lagi, gitu. Kelihatan. Oh ini nih, jadi kita bisa kontribusi di mana? Ya biasanya kalau di data science ya sudah gitu ya. Jadi sebelumnya mungkin ada, nah kalau kita technical stone berarti Bapak Ibu membuat metodologinya harus bisa diulang, kan? Ya banyak macam-macam sih, susah ya, nggak semua tertarik melakukan penelitian gitu. Tapi untuk mencari tim yang solid baik dari sesama kampus di Indonesia terus juga di luar itu penting Bapak Ibu. Jadi juga paper-paper yang kita lakukan kan kalau bisa tidak membuat paper yang hanya level penulisnya hanya orang Indonesia. Gitu. Jadi usahakan mempunyai penulis dari luar supaya dikenal ya. Dan kebanyakan paper tersebut kalau Bapak Ibu ikut international conference ya, saya kebetulan ada satu conference ya Pak Prof Untung kan teman MTIW juga Prof Untung Raharja, Prof Untung Raharja tapi di atas saya sih ya, seangkatan saya, dia juga selalu bilang sama saya, Prof itu kalau ada paper mahasiswa sebaiknya itu ada penulis dari luar, karena kalau penulis dari luar itu meningkatkan sebuah conference gitu. Jadi makanya dari sini saya pikir Bapak Ibu harus bangun networking penting gitu. Jadi kita mengajukan paper tuh sebenarnya nggak dibutuhkan orang pintar, dibutuhkan orang membangun networking. Jadi jangan satu paper keluar Gunadarma aja gitu, atau Mas Buana gitu, jangan. Kalau bisa ada berbagai universitas. Tapi kalau kepentingan untuk ya misalnya untuk mahasiswa, tapi sebenarnya kalau seandainya di sini ada level dari mahasiswa juga harus publikasi, sebaiknya dilibatkan juga peneliti dari luar gitu. Apalagi misalnya dari luar negeri, itu akan kemungkinan besar di luar itu akan melihat bahwa variatif banyak gitu, tidak hanya nasional tapi internasional. Jadi nanti ya ini kalau GS World Ranking bisa dilihat seperti itu salah satu pilihannya. Juga untuk melakukan penelitian sebaiknya juga Bapak Ibu melakukan yang multidisiplin riset ya. Jadi kalau bisa yang beda gitu. Tapi memang topiknya tergantung topik. Kita juga membangun sebuah networking itu yang butuh waktu ya. Lalu juga pasti research finding ya. Setelah itu juga Bapak Ibu riset etik juga kita harus respect ya. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah terbiasa untuk melakukan kecurangan-kecurangan, nanti juga pasti kedepannya gelar profesor juga bisa ditarik itu Bapak Ibu. Jadi harus kita jaga.
lebih baik orang bilang your English not good, your proposal is not good, mendingan dibilang begitu daripada bilang wah keren hebat tapi semuanya kita memasukkan. Jangan Bapak Ibu, mendingan kita bikin sesuatu yang orang bilang ini nggak bagus, nggak layak, tapi ya this is mine kan gitu. Lebih baik apa yang kita buat itu tidak perlu membuat sesuatu yang harus membuat orang jadi bagaimana. Jadi Bapak Ibu kalau bikin di terutama paper-paper saat ini di AI kan sudah banyak ya. Silakan Bapak Ibu bisa pakai AI. Berangkat dari AI karena AI itu penting ya membangun suatu konsep awal. Tapi jangan terlalu percaya. Nanti kalau nggak Bapak Ibu halusinasi jadi semua harus diparafrasin, harus diberikan masukan ya. Jadi tetap Bapak Ibu berangkat dari sana dari keinginan untuk dari topik-topik yang mau diteliti, Bapak Ibu harus menggunakan AI. Ya. AI tadi untuk membangun inspirasi. Jadi nanti mau pakai ChatGPT atau Gemini silakan. Ya. Dari sana membangun inspirasi. Jadi penting juga karena kan kita bisa tahu penelitian apa yang cocok. Untuk literatur review nanti next slide silakan Bu. Nah, jadi kalau